Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya Bapak berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja di rumahnya masing-masing. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS untuk materinya tentang negara Australia. Berbicara tentang negara Australia yang merupakan satu negara dalam satu benua. Oke, tentunya pasti unik ya. Satu negara dalam satu benua. Lalu ada lokasi. Untuk lokasi ini negara Australia dapat kalian lihat pada pembahasan tentang benua Australia yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk iklim di negara Australia sangat bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Untuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Lalu lintang subtropisnya berada pada 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Dan wilayah lintang sedangnya berada pada 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Dari arah tropis ke lintang sedang, suhu udaranya yang terus menurun. Selanjutnya, mari kita mengamati peta iklim Australia. Oke, setelah kita mengamati peta iklim negara Australia, nah, coba kalian lihat di kiri bawah ada legenda yang menandakan yang berwarna biru di atas ini dari peta itu iklim tropis, dan selanjutnya berwarna merah iklim gurun, dan berwarna kuning tua iklim stepa kering, dan yang berwarna abu-abu iklim gurun sejuk. Lalu ada yang warna kuning muda iklim panas terik, dan yang berwarna hijau iklim panas. Nah, wilayah Australia yang berada pada lintang tropis suhu udaranya berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Curah hujan di wilayah tropis, khususnya yang dekat dengan pantai jauh lebih besar dibanding dengan daerah pedalamannya. Lalu di kawasan iklim lembap subtropis, suhu rata-rata per tahunnya antara 16 derajat Celcius dan 21 derajat Celcius. Lalu di kawasan iklim sedang dan lembap, suhu per tahunnya berkisar antara 10 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Dan curah hujan bervariasi, umumnya 250 sampai 1000 mm per tahunnya. Nah, di samping iklim-iklim tadi, ada juga iklim padang pasir. Nah, sebagian pedalaman Australia juga memiliki curah hujan yang sangat rendah, sehingga terdapat gurun atau padang pasir yang sangat luas. Selanjutnya, bentuk muka bumi. Jadi ada 4 bentuk permukaan bumi di negara Australia, yaitu ada dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato.
Untuk dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Untuk wilayah ini merupakan wilayah terpadat di negara Australia. Dan dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Basin Range terletak di bagian timur dari Australia. Nah, wilayahnya yang memanjang dari York Peninsula sampai di Tasmania. Nah, untuk wilayah ini terdapat atas lembah atau jurang yang curam, namun merupakan yang tersubur di Australia. Untuk dataran rendah tengah memiliki ciri datar ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut dan juga tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas. Di sini juga memiliki gurun dan semi gurun. Untuk dataran rendah tengah meliputi seperempat bagian dari benua Australia. Dan yang berikutnya yaitu plato atau bisa disebut dengan Uluru yang merupakan salah satu objek unik berupa batu besar yang memiliki salah satu ikon dari negara Australia. Nah, plato tadi yang mencakup dari bagian barat sepertiga luas benua Australia. Untuk kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering, serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Berikutnya, kondisi geologi atau potensi sumber daya alam di negara Australia yang bisa kita jumpai seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, latium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan juga uranium. Untuk produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Ada juga batu bara hitam dari negara Australia yang menempati peringkat kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan India. Dia menempati urutan kelima dan juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia. Berikutnya ada Afrika Selatan dan Rusia. Ada juga flora dan fauna. Posisi geografis dari negara Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Negara Australia juga memiliki banyak spesies binatang khas. Salah satunya adalah kanguru yang menjadi salah satu ikon dari Australia. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak yang menjadi khas dari negara Australia. Dan ada juga vegetasi atau tumbuhan yang umumnya ditemui di negara Australia, yaitu vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput sumok yang umumnya berada di Australia Barat, Selatan, dan Utara. Pada wilayah Australia Timur bisa kita jumpai hutan eukaliptus, lebih umum dijumpai di sana. Lalu di bagian barat dapat juga kita jumpa hutan akasia dan semak belukar. Nah,
vegetasi atau tumbuhan yang dapat kita jumpai di negara Australia, yaitu ada pohon akasia, rumput hammock, hutan eukaliptus, dan pohon Xerophytes. Selanjutnya ada fauna atau hewan. Ada dingo, platypus, kanguru, koala, kookabura, setan Tasmania, dan curawong. Oke, ini untuk fauna atau hewan. Ya, sebagian gambarnya ini, dan masih banyak lagi ya hewan atau fauna yang ada di negara Australia. Oke, selain keanekaragaman hayati di daratan, negara Australia juga memiliki keanekaragaman hayati di lautan. Sekitar 4.000 jenis ikan ya di lautan. Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. Nah, dari beberapa spesies di lautan Australia tadi, diantaranya ada juga hiu putih besar, hiu paus raksasa, dan ubur-ubur kotak atau the box jellyfish yang merupakan binatang paling berbisa di dunia. Oke, berikutnya tentang kondisi penduduk. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk tersebut relatif lebih kecil jika dibanding dengan luas negara Australia yang sangat besar. Kepadatan penduduk Australia hanya berkisar 3,1 orang per kilometer persegi. Ya, diperkirakan sekitar 89% penduduk tinggal di daerah perkotaan. Untuk penduduk asli dari negara Australia, yaitu suku aborigin, dan penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Nah, ini dia contoh atau gambar suku aborigin yang ada di negara Australia. Oke, sampai di sini kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.